Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Afif Mursalin. Saya mahasiswa manajemen angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa materi mengenai manajemen lembaga keuangan dan perbankan. Di sini saya akan mencoba untuk menerangkan beberapa materi. Yang pertama yaitu perkembangan perbankan di Indonesia, yang kedua sistem perbankan di Indonesia, yang ketiga lembaga keuangan, dan yang keempat arsitektur perbankan Indonesia atau KPI. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi yang pertama yaitu perkembangan perbankan di Indonesia, yaitu kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor real dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor internal dan eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 periode. Keempat periode itu adalah: yang pertama, kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1990-an. Kemudian yang kedua, kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Kemudian yang ketiga, kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an. Dan yang keempat, kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini. Kemudian deregulasi perbankan Indonesia. Ya, deregulasi perbankan adalah keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum tangguhnya keadaan perbankan di Indonesia, disebabkan perbankan Indonesia adalah warisan dari penjajah di Indonesia, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki dengan baik, dan Indonesia memang tidak didasari untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal bank. Selanjutnya, deregulasi ini dimasukkan dengan tujuan membuat suasana perbankan di Indonesia lebih stabil, maka dibuatlah kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perbankan Indonesia mulai dari 1 Juni tahun 1983 yang memberikan keleluasan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga deposito. Dilanjutkan dengan paket kebijakan 27 Oktober pada tahun 1988 atau Pakto 88. Hanya dengan modal sekitar 10 miliar, maka seorang pengusaha bisa membuka bank baru, sehingga pada masa itu meledaklah jumlah bank di Indonesia. Lalu paket Februari 1991 atau Pak Tri yang berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan terpenuhnya persyaratan permodalan minimal 8% dari kekayaan, sehingga diharapkan peningkatan kualitas perbankan Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kondisi sebelum deregulasi. Perbankan masa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa, yang di dalam hal ini adalah pemerintah. Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak hanya mengalami perubahan. Dengan demikian, fungsi utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kemudian yang keempat, menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Bank-bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk memobilisasi dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Kemudian selanjutnya, kondisi sesudah deregulasi.
Nah, tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi makroekonomi secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasi dana dengan baik. Untuk mengatasi situasi yang serba tidak menguntungkan ini, cara yang ditempuh pemerintah pada waktu itu adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor real dan sektor moneter. Kemudian selanjutnya yaitu kondisi saat krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan sektor moneter dan real telah menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja makroekonomi di Indonesia. Mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar perannya sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor real, mulai meningkatkan produksi barang dan jasa. Deregulasi diantaranya ternyata kurang diimbangi dengan manajemen risiko perbankan yang baik. Krisis ekonomi awalnya yang dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perusahaan dan kondisi perbankan Indonesia, sehingga kondisi saat ini adalah yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. Yang kedua, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. Kemudian adanya spread negatif. Kemudian munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru. Krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997 sampai dengan 1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Kemudian yaitu pada masa pasca krisis, perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 penuh dengan tantangan dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para pelaku usaha dan pengusaha dari berbagai sektor merevisi target pendapatan, pertumbuhan dan rencana bisnis investasinya. Pasalnya, siapa yang menduga krisis keuangan global terjadi di tahun ini, dan akibatnya dampak tersebut mulai dirasakan negara berkembang, terkhususnya di Indonesia. Ada kekhawatiran dari pelaku ekonomi dan pengusaha dalam negeri. Pasalnya, banyak ramalan dan analisis dari pengamat ekonomi memperkirakan dampak dari resesi ekonomi dunia akan terasa pada tahun depan, sehingga memaksa pemerintah harus bekerja keras memutar otak mengantisipasi dampak lebih buruk di tahun mendatang. Kemudian kondisi perbankan pada masa terkini pada masa kini, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan sampai saat ini kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus. Dari 118 bank, sebagian besar memiliki rating 2 atau bagus dan hanya sekitar 10% yang rating 3 atau standar. Jadi perbankan pada masih tumbuh. Kredit tumbuh 4,18% dan dana tumbuh sekitar 4,5%. Masih terdapat pertumbuhan walaupun tidak secepat semester 1 2012 lalu. Melambat karena pengaruh kondisi ekonomi, sementara akibat depresiasi rupiah yang terkait adalah risiko pasar melalui neraca atau liabilitas dan aset falas dan jenis banknya. Secara regulasi, ambang batas falas maksimal 20% dari modal. Saat ini secara industri posisi devisa neto atau PDN masih sekitar 5%. Secara individual PDN 54 bank devisa ada di posisi PDN 2-10%, jauh dari threshold. Dari 54 bank devisa itu, 51 bank posisinya long atau beli. Artinya meskipun rupiah melemah, balance sheet neraca bank memberikan efek positif bagi laba rugi. Selanjutnya yaitu mengenai materi tentang sistem perbankan yang ada di Indonesia. Sistem perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara
aturan-aturan dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan atau bank-bank yang ada menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sesuai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara, yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Azas Perbankan Indonesia pada pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok perbankan disebutkan yang dimaksud dengan bank, lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Jenis lembaga perbankan berfungsi dibedakan ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank asing. Kemudian adapun tugas dan fungsi bank mengatur tata perbankan di Indonesia sesuai jiwa makna ketetapan MPRS nomor MPRS atau 1966. Pada dasarnya bertujuan untuk dapat memobilisasikan dan mengembangkan kekuatan ekonomi potensial guna dikerahkan bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem dan menjamin adanya kesatuan pemimpin di dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter pemerintahan di bidang perbankan. Kemudian memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi ekonomi nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasar asas-asas demokrasi ekonomi. Lalu membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut bagi kepentingan perbaikan ekonomi rakyat. Hal tersebut dilaksanakan bank dengan mengingat bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian adapun macam-macam peranan bank. Yang pertama peranan bank di dalam negeri, yang kedua peranan bank di luar negeri, yang ketiga peranan bank dalam dunia usaha. Kemudian hubungan bank dengan perusahaan sebagai nasabahnya. Perusahaan pada masa sekarang dapat dikatakan sangat memerlukan jasa-jasa dari bank, baik itu berupa pengambilan pinjaman atau kredit, merupakan mampu melalui transaksi jasa pengiriman uang, penyimpanan uang dalam bentuk rekening koran, giro, inkaso, clearing, dan sebagainya. Di lain pihak, bank sebagai lembaga keuangan menjual kepercayaan atau kredit dan jasa-jasa tersebut. Untuk itu, banyak memperoleh bunga, komisi atau provisi dan penjualan kredit dan pembelian jasa. Itu dengan demikian bank berusaha sebanyak mungkin untuk menarik nasabah dengan cara memperbesar dana, memperluas pemberian kredit dan jasa-jasa bank, peningkatan kualitas pelayanan dengan sistem pemasaran yang terpadu. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institut di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meskipun demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Kemudian manfaat lembaga keuangan adalah setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan yang penting dan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa manfaat yang dapat ditemukan antara lain adalah
Yang pertama, manfaat likuiditasi. Manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditasi, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak akan ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Kemudian, pengalihan aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini, lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjam dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Selanjutnya, realokasi pendapatan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Kemudian, transaksi terakhir juga memiliki manfaat besar dan peranan yang penting dalam menyediakan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian ada pun jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank yang dimaksud adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjam uang, serta menerbitkan promes atau banknot. Bank ini terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Kemudian bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dan bank perkreditan rakyat yang menerima simpanan dana berbentuk deposit berjangka. Lalu yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Nah, di lembaga ini sementara itu lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, penggadaian, reksadana, dan lain-lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk merealisasikan pencapaian visi API tersebut, maka ditetapkan 6 pilar API. Karena pilar API tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan struktur domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Yang kedua, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Yang keempat, menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Yang keenam, mewujudkan pemberdayaan dan pelindungan konsumen jasa perbankan. Kemudian adapun program kegiatan API. Yang pertama, program penguatan struktur perbankan nasional, yaitu penguatan permodalan bank umum atau konvensional dan syariah. Dijalankan dalam jangka meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menambahkan modal baru baik dari pemegang saham lama maupun investor baru. Yang kedua, merger untuk mencapai persyaratan modal minimum baru. Yang ketiga, penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal. Keempat, menerbitkan pinjaman subordinat. Yang kedua, program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Peningkatan efektivitas pengaturan serta pemenuhan standar pengaturan yang mengacu pada international best practice adalah hal yang sangat penting.
Hal tersebut dapat dicapai dengan menyempurnakan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Best Core Principles for Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan international best practice termasuk 25 Best Core Principles for Effective Banking Supervision. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan diharapkan agar tujuan korban Bank Indonesia dalam menyusun kebijakan keuangan yang efektif dan melibatkan pihak terkait dalam proses penyusunannya. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2006 BI telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif. Yang ketiga, program peningkatan fungsi pengawasan. Peningkatan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan dicapai dalam peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan 25 Basel Core Principles. 4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Peningkatan kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen perlu didukung dengan penetapan standar yang sesuai untuk meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu 2-5 tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat dengan kemampuan menghadapi risiko yang semakin baik. Yang kelima, program pengembangan infrastruktur perbankan, pengembangan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti biro kredit, lembaga pemeringkatan kredit domestik, dan pengembangan skema penjaminan kredit merupakan program penting dalam pengembangan infrastruktur perbankan. Pengembangan biro kredit dan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga pemeringkatan kredit dalam utama utang yang diperdagangkan di bursa efek yang dimiliki bank dan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan serta mengembangkan skim penjaminan kredit dan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Yang keenam, program peningkatan perlindungan nasabah. Pemberdayaan nasabah dilakukan melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi, dan pendidikan mengenai produk perbankan bagi nasabah. Dalam waktu 2-5 tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan, karena landasan dari beroperasinya lembaga keuangan adalah kepercayaan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau tingkah laku saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.